Hi guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. My dignity is priceless. My life is priceless. I'm magnetic, supersonic, and I'm priceless. So guys, welcome back to the Cruise Channel. Dan kali ini kita berada di segmen review. Dan yang akan kita review kali ini adalah salah satu buku yang sangat aku sukai. Dan buku ini sebenarnya diterbitkan di luar negeri, yaitu di Amerika. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri buku ini sudah diterbitkan. Mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu buku ini sudah diterbitkan volume terakhirnya di Indonesia, yaitu volume 27. Dan buku komik ini sendiri merupakan salah satu favorit aku. Yang mana komik ini sendiri menurut aku bisa bersaing dengan komik Attack on Titan. Kenapa begitu? Karena komik ini sendiri memiliki atmosfer yang sangat-sangat mirip dengan Attack on Titan. Because what? Karena story-nya itu tidak jauh beda dari Attack on Titan. Walaupun mungkin musuh yang dilawan bukanlah Titan. Komik ini sendiri sebenarnya sudah diterbitkan di Indonesia dan sudah mencapai volume terakhirnya itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, tapi yang akan aku bahas kali ini adalah buku komiknya yang berasal dari USA, maksudnya terbitan dari USA. Dan menurut aku hasil printan bukunya ini jauh lebih baik daripada printan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Inilah dia komik yang akan kita bahas kali ini, yaitu Claymore. Untuk terbitan dari luar negerinya sendiri, ini diterbitkan oleh Viz Media. Mungkin kalau kalian ingin lihat asli cetakan komik-komik dari Viz Media, kalian bisa mengunjungi Amazon. Kalau kualitas printan dari Viz Media sudah tidak diragukan lagi, aku sudah sering membeli beberapa komik yang merupakan terbitan dari Viz Media, yaitu terbitan dari Amerika, dan kualitas printannya itu luar biasa loh. Nah, kalian lihat ini adalah buku volume terakhirnya, yaitu volume 27 yang diterbitkan oleh Viz Media. Untuk cerita dan gambarnya sendiri itu dikarang oleh Norihiro Yagi. Nah, Claymore ini sendiri itu merupakan dark fiction. Jadi ceritanya itu sangat-sangat dark. Dan atmosfernya itu benar-benar sangat mirip dengan Attack on Titan. Jadi dia menjual sebuah ketakutan, tetapi dikemas dalam cerita yang sangat-sangat luar biasa. Dan aku amazed banget dengan Claymore. Aku membacanya dari volume 1 sampai volume terakhirnya. Dan memang ceritanya itu intens banget. And I think that Norihiro Yagi ini merupakan salah satu pengarang komik yang idenya sangat luar biasa. Jadi out of the box, ya sama seperti halnya dengan Attack on Titan. Tapi herannya ya, Claymore ini sendiri sebenarnya tidak sesukses dari komik Attack on Titan. Padahal kalau dilihat dari ceritanya sendiri, itu rasanya komik ini merupakan saingan yang sangat-sangat berat dari si Attack on Titan. I don't know why. Mungkin kalau kalian sudah pernah membaca terbitan dari Indonesia, Claymore ini, pendapat kita mungkin sama. Kalau misalnya Attack on Titan itu monsternya bernama Titan, tapi kalau misalnya di Claymore ini namanya Yoma. Nah, di sini ada sebuah organisasi yang bertujuan untuk membunuh Yoma. Nah, organisasi ini sendiri ternyata terdiri dari human Yoma yang bertujuan untuk membunuh Yoma. Ceritanya sendiri berada di sebuah pulau yang merupakan pulau fiksi di zaman-zaman medieval, dan di pulau itu terdiri dari 47 distrik yang mana masing-masing distrik itu ada Claymore-nya. Nah, Claymore ini adalah panggilan yang diberikan oleh warga terhadap Yoma human yang bertujuan untuk membunuh para Yoma. Ceritanya sendiri akan bersentral pada seorang Claymore yang akhirnya nanti pada volume terakhir kalian baru akan menemukan sebenarnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh si karakter utamanya. Karakter yang menjadi sentral dari komik Claymore ini yaitu si Claire. Claire ini merupakan salah satu Claymore yang mana dia ini punya dendam kepada seseorang yang juga merupakan seorang Claymore. Tetapi Claymore ini sudah mulai berubah menjadi monster. Nah, ternyata Claymore itu sendiri, jika dia sudah mengalami kehilangan kesadaran, dia akan menjadi monster. Dan monster ini jauh lebih menakutkan daripada Yoma biasanya. Claire ini berusaha untuk membunuh mantan Yoma ini yang sudah berubah menjadi monster. Karena apa? Karena ada seseorang yang sangat disayangi oleh si Claire ini dibunuh oleh si Yoma ini. Kalau dari segi cerita, ceritanya benar-benar luar biasa. Aku nggak menyangka plotnya begitu penuh dengan kejutan. Pada saat aku membaca buku terakhir, endingnya benar-benar memberikan rasa puas kepada kita. Nah, mungkin untuk mencari komik ini sendiri akan sangat susah ya kalau untuk di Indonesia, karena buku ini sudah dikeluarkan sangat lama sekali
dan sudah tamat untuk diterbitan Indonesia. Tapi jika kalian berminat, kalian bisa mencarinya di Amazon.com. Semoga masih ada sih. Kalau dulu nih aku belinya sekitar ya $10. Tapi waktu itu dolar masih murah, nggak seperti dolar sekarang. What's going on with dollars right now? Nah, tapi kalau misalnya kalian adalah penggemar berat dari komik Attack on Titan, rasanya sangat sayang kalau kalian tidak membaca buku komik yang satu ini. Karena ceritanya itu tidak jauh beda dan mengusung tema yang sama dan disajikan dengan art yang sangat-sangat luar biasa. Memang castnya si Norihiro Yagi ini. Aku lihat juga artnya itu dari buku komik 1 sampai ke komik 27. Itu gambarnya semakin lama semakin baik dan benar-benar rapi. Itu poin penting yang menurut aku dari art yang dimiliki oleh Yagi ini sendiri. Yang the best menurut aku dari komik Claymore ini sendiri yaitu endingnya yang sangat memuaskan, artnya yang benar-benar bikin kita takjub dan memiliki ciri khas, dan gak semua pengarang komik bisa melakukan hal itu. Claymore ini sendiri itu sudah pernah dibuat film animasinya sebanyak 26 episode, tetapi dia hanya mengcover 11 volume awal dari Claymore. Nah, menurut aku ini sayang banget, dan aku berharap mungkin satu saat nanti Claymore ini akan dibuat animenya sampai dengan endingnya yang ada di buku 27 ini. Karena dari hasil film animasinya itu sendiri aku melihat punya potensi menjadi film kartun yang sangat hits. Nah, mungkin ada yang penasaran sebesar apa sih buku komik yang diterbitkan oleh Viz Media ini dibandingkan dengan terbitan LX Media yang premium. Nah, kalau kita bandingkan dengan buku Mao nih, kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, mungkin sekitar hampir 1 cm. Dan kalau misalnya untuk kualitas kertasnya, sudah hampir menyamai ketebalannya. Nanti aku akan tunjukkan beberapa contoh halaman yang ada di buku terbitan Viz Media ini. Nah, aku akan memberikan beberapa cuplikan dari isi komik Claymore yang diterbitkan oleh Viz Media ini. So, check it out. So guys, sampai di sini dulu pembahasan kita terhadap komik Claymore karangan Norihiro Yagi yang merupakan, menurut aku nih ya, merupakan salah satu komik yang sangat menarik dan sayang untuk dilewati. Nah, di episode selanjutnya aku akan membahas salah satu buku. Ini adalah buku artwork dan buku ini sangat-sangat susah untuk mendapatkannya. Dijual sangat terbatas dan merupakan salah satu buku artwork yang menurut aku luar biasa. Dan artwork ini merupakan salah satu masterpiece dari si pengarang komik ini. Nah, jadi penasaran kan? Nah, kalian jadi penasaran kan artwork apa yang akan aku bahas untuk episode selanjutnya? So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! We jump so high when we know that we are so